Om Swastiastu. Halo siswa-siswa hebat dimanapun berada. Senang sekali kita dapat bertemu dalam keadaan sehat untuk membahas materi SMA kelas 10 semester 1 tentang prinsip, motif, dan pembagian ilmu ekonomi. Bersama saya, Nyoman Yuliana Citra. Siswa-siswa hebat dimanapun berada, coba kalian pikirkan, selama ini kalian mendapat uang saku dari orang tua kalian. Apakah uang tersebut cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan kalian? Jika tidak, lalu apa yang harus kalian lakukan? Tepat sekali. Tentunya kalian harus bersikap rasional dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Dengan bertindak secara rasional, kalian sudah menerapkan prinsip ekonomi dan motif ekonomi yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan pembagian ilmu ekonomi. Prinsip ekonomi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari produsen, konsumen, dan distributor. Prinsip ekonomi menyatakan bahwa dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Perlu Ibu tekankan bahwa prinsip ekonomi menyatakan bahwa dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Ada 6 prinsip ekonomi produsen. Yang pertama, menentukan produk sesuai selera konsumen. Kedua, membuat barang berkualitas. Ketiga, menentukan teknik produksi yang efisien. Keempat, menggunakan bahan baku berkualitas. Kelima, menentukan lokasi perusahaan yang dekat dengan faktor produksi. Keenam, mengharapkan keuntungan yang optimal. Prinsip ekonomi konsumen meliputi 1. Membuat skala prioritas kebutuhan. Kedua, memperhatikan manfaat penggunaan barang dan jasa. Ketiga, memilih barang dan jasa berkualitas. Keempat, mencari informasi tentang barang dan jasa. Kelima, mengembangkan sikap hemat. Dan yang keenam, memperhatikan kemampuan daya beli. Sedangkan prinsip ekonomi distributor meliputi ke-1, menentukan harga jual. Kedua, memilih sarana transportasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, menyalurkan barang secara tepat. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Dan yang kelima, mencari keuntungan dengan pertimbangan pengorbanan. Tentunya kalian sudah paham tentang prinsip ekonomi. Kalian juga perlu tahu tentang motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendasari seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dimiliki oleh produsen, konsumen, dan distributor. Ada 4 motif ekonomi produsen. Pertama, mencari keuntungan. Kedua, mencari kekuasaan ekonomi yang biasanya dilakukan dengan perluasan usaha atau diversifikasi usaha. Ketiga, memperoleh penghargaan. Dan yang keempat, melakukan tindakan sosial. Sementara motif ekonomi konsumen ada 5. Pertama, memperoleh kepuasan maksimal. Kedua, menaikkan status sosial dengan mengkonsumsi barang-barang yang berkualitas. Ketiga, memperoleh pengakuan di lingkungan atau mampu diterima di lingkungan tempatnya berada. Keempat, mempertahankan kelangsungan hidup
dengan mengkonsumsi kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Serta yang kelima, melakukan tindakan sosial. Motif ekonomi distributor adalah memperoleh keuntungan atas kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi? Kita lanjutkan dengan pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif menggambarkan keterangan faktual tentang keadaan ekonomi dalam bentuk angka, grafik, atau penyajian lainnya. Contohnya adalah tabel perkembangan industri rumah tangga atau keadaan ekonomi di suatu daerah. Kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori merupakan kumpulan teori-teori bidang ekonomi. Dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan penerapan dari teori-teori bidang ekonomi. Penerapan teori bidang ekonomi pada bidang-bidang khusus melahirkan cabang ilmu ekonomi. Misalnya, ilmu ekonomi koperasi dan ilmu ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi teori dapat dibagi menjadi 2. Pertama, ilmu ekonomi mikro yang mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam skala kecil atau parsial. Contohnya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, ilmu ekonomi makro yang mempelajari variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Contohnya, pendapatan nasional dan pengangguran. Setelah kalian mempelajari tentang prinsip, motif, dan pembagian ilmu ekonomi, sekarang pikirkan jawaban atas 2 pertanyaan berikut ini. Kalian adalah seorang pelajar. Sebagai siapakah kalian menerapkan prinsip ekonomi? Apa motif ekonomi kalian? Tepat sekali. Sebagai seorang pelajar, kalian cenderung menerapkan prinsip ekonomi sebagai konsumen. Di antaranya yaitu membuat skala prioritas kebutuhan dan mengembangkan sikap hemat. Dalam menerapkan prinsip ekonomi sebagai konsumen, tentunya kalian memiliki motif ekonomi sebagai seorang konsumen. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, kalian sudah belajar tentang prinsip ekonomi, yaitu garis-garis penuntun bagi pelaku ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi. Kedua, kalian sudah mempelajari tentang motif ekonomi, yaitu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Dan yang ketiga, kalian sudah mempelajari tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Siswa-siswa hebat dimanapun berada, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga semua yang kalian pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.